Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia daripada jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu jika hendak memulai khutbah, memulai dakwah, memulai ceramahnya, beliau selalu mengawalinya dengan sebuah kalimat, untayan kalimat khusus yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa innal khairu hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, yang artinya sebagai berikut. Amma ba'du fa innal khairal hadisi, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan kitabullah adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Itu adalah sebaik-baik perkataan. Dan wa khairul huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wasyaru umuri, dan seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat. Nah teman-teman, kenapa saya ajak teman-teman ngobrol masalah hal ini gitu kan? Kenapa? Karena memang saat ini seringkali kalimat yang disebut dengan bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru dalam urusan agama tentunya itu kan, sepertinya justru sensitif gitu kan. Banyak orang-orang yang notabene internal orang Islam, saudara-saudara kita Muslim, yang sangat agresif, yang sangat sensitif jika mendengarkan kalimat ataupun kata-kata yang namanya bid'ah. Padahal kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang, insya Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk menjadi hamba yang beriman, itu referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan juga hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini sudah sangat jelas-jelas terdokumentasi bahwasanya Rasulullah itu seringkali setiap dia memulai khutbah, memulai dakwahnya beliau, mulai ceramahnya beliau selalu mengawalinya dengan kalimat tadi, yang di situ di dalamnya ada tercantum gitu kan, ada deklarasi tentang adanya suatu bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru diada-adakan dalam urusan agama. Mungkin banyak teman-teman saudara-saudara kita yang Muslim yang lain berkata, lu bid'ah itu kan baru, itu kan sesuatu yang baru. Seperti kita naik pesawat tuh gimana? Nah ini teman-teman, kalau kita lihat dari konstruksi hadis tadi, benang merahnya udah sangat jelas. Pertama, Nabi Muhammad menyebutkan tentang sebaik-baik perkataan kitabullah, urusannya urusan agama kan. Kedua, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya urusan agama, spesifiknya urusan agama. Walaupun nggak cuma mencakup urusan agama, tapi spesifiknya topik daripada pembicaraan hadis tersebutlah kaitan dengan din, agama. Baru kemudian merujuk kemudian tentang sesuatu yang perkara yang baru, perkara yang diada-adakan. Tentunya perkara tersebut kaitannya skopnya dalam urusan agama. Dan katakan bahwasanya perkara-perkara yang baru dalam urusan agama inilah yang disebut bid'ah, dan semua bid'ah itu diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kesesatan. Nah teman-teman, untuk menyikapinya hal tersebut, mungkin sepertinya kita sebagai seorang Muslim kita harus open mind gitu kan.
tentunya kita bisa mengambil hikmah gitu kan, dan berusaha mempelajari apa sih yang kemudian dimaksudkan bid'ah ini oleh Nabi Muhammad SAW, karena ini memang nyata benar adanya gitu kan, dan sering memang di beberapa kesempatan hadis yang lain pun juga diungkapkan tentang bid'ah ini. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha hajabat taubata ankula sohibi sohibi bid'atin hatta yada bid'atah, yang artinya sebagai berikut, Innallaha hajabat taubata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi, itu kan, memberikan batasan taubat daripada orang-orang ankula sohibi bid'atin, orang-orang yang pelaku bid'ah gitu kan. Hatta sampai dengan kemudian yada bid'atah, mereka kemudian meninggalkan bid'ah yang mereka lakukan. Ini sangat jelas sekali ya, hadis yang dari riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah ini jelas sekali di situ kan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan batasan, menghalangi taubat daripada orang-orang yang pelaku bid'ah sampai kemudian mereka meninggalkan bid'ah yang mereka lakukan. Nah ini teman-teman, agar kita lebih berhati-hati, agar kita menambah ilmu pengetahuan kita, menambah pemahaman kita, karena kalimat ataupun perkataan bid'ah, ungkapan bid'ah itu memang ada dan memang disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kesempatan di dalam hadis-hadisnya. Alangkah naifnya kalau kemudian kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam yang tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW, menghindari hal tersebut. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.